Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran hebat menghanguskan kapal motor Bandar Nelayan 271 yang sedang berlayar mencari ikan di perairan selatan Pulau Bali. Seorang supir taksi pangkalan di kawasan Padang Linjong, Canggu, Badung memeras seorang wisatawan asing asal Singapura. Upacara pelebon atau kremasi Raja Denpasar ke-9 berlangsung meriah. Kecelakaan terjadi di depan Anjungan Cerdas Rambut Siwi, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada akhir pekan lalu. Kendaraan jenis pickup dan truk box saling bertabrakan. Kecelakaan disebabkan pengemudi truk box yang tidak berhati-hati ketika hendak mendahului kendaraan di depannya. Kedua kendaraan akhirnya saling bertabrakan dan menyebabkan pengemudi mobil pickup meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sopir truk box mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan angin kencang melanda wilayah perairan Karangasem hingga Selat Lombok dan Lombok Utara pada akhir pekan lalu. Sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut sementara waktu karena tidak mau mempertaruhkan nyawa. Namun sebagian nelayan tetap nekat mencari ikan. Nelayan yang tidak melaut mengisi waktu dengan memperbaiki perahu jukung dan jaring. Mereka berharap cuaca segera membaik agar bisa mencari ikan. Seorang warga Amerika Serikat yang harus dideportasi dari Bali. Pria berusia 36 tahun ini sempat membuat heboh saat mengemudikan mobil angkutan umum di Jalan Sunset Road, Kuta Badung. Angkot sudah dimodifikasi dipergunakan untuk membawa papan selancar ke pantai. Polisi kemudian menyerahkannya ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Pria bernama Jared dipulangkan ke negaranya, Amerika Serikat, melalui Bandara Ngurah Rai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berada di Nusa Dua mengatakan agar pengawasan terhadap turis asing diperketat dengan menyebarkan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berlibur di Pulau Bali. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung akan memberikan panduan bagi wisatawan agar mengetahui mana yang diizinkan dan tidak diizinkan selama berlibur di Bali. Panduan ini bisa dilakukan saat promosi pariwisata di luar negeri. Karena sebagian besar wisatawan asing di Bali belum tahu soal tata krama dan aturan yang berlaku di Bali. Wisatawan yang hendak berlibur di Bali dalam waktu dekat tidak bisa lagi menikmati keindahan gunung di Bali. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menggodok aturan berkaitan larangan mendaki gunung, salah satunya Gunung Agung. Gunung merupakan salah satu tempat yang suci bagi masyarakat Bali. Namun belakangan, wisatawan asing kerap mencederainya.
Mobil travel yang mengangkut 2 wisatawan asing masuk ke dalam got di Jalan Raya Sanghyang Ambu, Desa Bukbuk, Karangasem pada Senin siang lalu. Beruntung sopir dan 2 wisatawan selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun, namun mereka syok ketika diselamatkan warga sekitar. Sopir mobil mengaku mengantuk dan kelelahan. Ia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan kendaraan keluar jalur lalu terperosok ke dalam got. Kondisi mobil rusak parah dan harus ditarik dengan menggunakan mobil derek. Sementara kedua wisatawan berkeluarga negaraan India dibawa kembali ke hotelnya di Gianyar. KMP Rodita yang membawa 137 penumpang kandas di perairan timur Pelabuhan Padang Bay pada Selasa malam lalu. Tim SAR dan otoritas Pelabuhan Padang Bay berusaha mengevakuasi kapal namun mengalami kesulitan karena terjangan ombak yang kuat. Setelah 2 jam terapung, kapal akhirnya berhasil ditarik dengan tugboat karena khawatir posisi kapal semakin miring dan membahayakan penumpang. Proses penarikan berlangsung hampir 1 jam dan kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry akhirnya sandar di dermaga 1 Pelabuhan Padang Bay. Seluruh penumpang kapal selamat dan mereka langsung dibawa ke ruang tunggu pelabuhan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemkab Bangli tengah berusaha memvaksinasi anjing yang dipelihara warga. Namun, stok vaksin yang tersedia tidak mencukupi, sehingga vaksinasi tidak maksimal. Dari sekitar 60.000 ekor anjing di Bangli, hanya setengah yang baru bisa divaksin rabies. Selama ini stok vaksin di Bangli hanya dipergunakan dalam keadaan darurat. Pemkab Bangli terpaksa harus menambah stok dari provinsi. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.